hati yang bersih, kemudian lewat sirotol mustaqimnya di dalam keadaan cepat sekali. Di dalam keadaan lancar, tidak ada halangan apapun. Oleh karena itu tanamkanlah. Jangan sampai kita merusak hubungan kita dengan Allah. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Sebagaimana 2 minggu yang lalu telah kita jelaskan, pada akhirnya apakah Allah akan menciptakan kamu itu dengan sia-sia? Tidak. Pasti akan diberikan sama Allah nikmat-nikmat yang banyak. Kemudian Allah akan cari siapa di antara kalian yang pandai bersyukur. Itu terakhir kita bicarakan itu. Sekarang kita sambung. Kemarin sudah kita jelaskan apa arti hidup. Kita menjadi manusia yang mulia, yang beriman. Dan kita mempunyai tujuan cuma satu. Tujuan kita akhirat. Siapa yang tujuannya akhirat, diberi dunia, diberi akhirat. Tapi siapa yang tujuannya dunia, diberi dunia sedikit. Akhirat kagak dapat. Sekarang kita lihat di dalam surat 20 ayat 15. Mbak Nur ada nih. Mbak Nur? Nggak ada, Pak ya? Mbak Nur nggak ada, Bib. Oke, silakan Foya baca. Surat 20 ayat 15. Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ya, tinggal tergantung, Mbak. Kita ngapain? Kita benci sama orang, akan dibalas. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, semua itu pasti dibalas. Bahkan kalau Anda lihat di antara kerumunan kambing, itu ada kambing yang pakai tanduk, ada yang kambing yang tidak pakai tanduk. Nah, yang pakai tanduk itu kalau jalan dia pasti akan kena tanduknya ke dalam badan kambing yang lain. Itu pun kata Allah dibales. Oleh karena itu hati-hati. Al-Habib Ali Sohibul Maulid menjelaskan. Oleh karena itu kalian ini selama ini coba dicocokin gelombangnya. Kalau kita mau hati kita bersih, kita harus mendapatkan petunjuk. Bagaimana petunjuk itu bisa sampai? Kalau gelombang siaran kita, Allah menyiarkan siarannya. Tetapi Allah gelombangnya FM, kita gelombangnya pakai AM. Nggak bisa ketemu. Harus kita cocokin dulu. Ini, kalau enggak kita nggak bisa dapat petunjuk. Sebab Allah itu ngasih petunjuk, itu melewat hati, Mbak. Kalau hati kita ini enggak bigol bin salim, tidak bersih, enggak mungkin kita bisa mendapatkan siaran langsung. Jelas ya, ini hati-hati. Allah itu memberi petunjuk. Tapi ada yang bisa nerima, ada yang tidak. Kenapa enggak bisa terima? Lah kita enggak bisa ngambil siaran. Radio kita radio lama, hanya AM, enggak punya FM. Akhirnya jadi rugi kita. Gelombang kita nggak sama. Bagaimana kita bisa menangkap? Kita melihat di dalam Al-Quran surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Mbak Nasya. Ya, Bib. 64 ayat 11 ya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
Dan barang Ya, siapa ingat beriman kepada dulu. Allah, Ingat manusia itu nggak akan bisa, nggak usah takut. Semua yang akan terjadi itu sudah ditulis. Ditulisnya di mana? Ditulis oleh Allah di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Apa saja yang akan terjadi? Oke, Ita akan punya anak lagi apa enggak? Allah udah tulis. Kapan nikahnya, jam berapa? Enggak bisa berubah, enggak bisa. Itu enggak usah diperhitungin, kata Allah. Jalanin aja. Sesuatu yang akan terjadi itu sudah aku tulis. Lah kalau sudah aku tulis kan seperti skenario. Udah pasti terjadi. Itu yang jangan diurus. Tapi yang kita suruh ngurus oleh Allah apa? Hati. Ini yang harus. Kenapa hati? Tolong Mbak Nasia dibaca ulang. Surat 64 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Semua akan terjadi. Tinggal kita beriman, percaya. Udah deh, percuma dipaksain juga nggak bisa. Kalau Allah belum memberi waktu, nggak bisa. Jangan, udah biarin aja. Jalanin aja hidup ini, jangan terlalu dipikir. Tugas kita beriman. Nanti kalau Anda sudah beriman, Allah akan memberi petunjuk lewat hatinya. Digerakkan hatinya oleh Allah. Kita nggak tahu lewat siapa gerakan itu. Kecuali Allah yang akan memberi. Lah tugas kita apa kata Allah? Tolong channel hatimu samakan dengan channelnya Allah. Kita tinggal nyocokin hati kita dengan Allah. Udah pasti akan diberi petunjuk. Nggak akan sesat, nggak akan. Enak. Setelah itu apa kalau channelnya udah benar? Kita tinggal bersyukur tiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman Allah sebutkan lagi. Kalian ini diberi nikmat-nikmat oleh Allah. Apa yang terjadi dari nikmat itu? Kalian lupain aku. Kita ngelupakan Allah. Contoh, tidak ada di antara kita ini yang dulu lahir membawa duit, nggak ada. Tidak ada yang lahir pakai cincin emas, nggak ada. Nggak ada yang pakai gelang emas, nggak ada. Semua telanjang tidak membawa apa-apa. Coba sekarang kita lihat Foya udah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, ya kan? Punya anak, punya suami. Itu semua dari siapa? Dari Allah. Apakah itu nikmat-nikmat? Nikmat. Cuman kita ini sering lupa. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu kita nikmati, kita sibuk. Sibuk ngurusin apa? Ngurusin nikmat-nikmat yang datang dari Allah. Tetapi apa kata Habib Ali? Tetapi kalian lupa dengan yang memberi nikmat. Jangan. Jangan. Kita diberi nikmat, anak, rumah, suami, mobil, rumah, apa semua dikasih sama Allah. Itu nikmat. Allah pesan kamu jangan lalai loh. Kamu ini mensyukuri nikmat yang aku beri saja belum bisa. Karena apa? Kamu sibuk. Sibuknya urusan apa? Urusan nikmatku. Tetapi kamu lupa bahwa yang memberi itu aku. Subhanallah, subhanallah. Sedih kita ini. Coba. Mas Sisar ya, mudah-mudahan jangan. Masa kita nunggu Allah uji lagi, kita miskin lagi, baru kita sadar. Janganlah. Agar nikmat yang diberikan Allah itu bermanfaat.
Nikmat yang diberikan Allah itu tidak menyusahkan kita. Ada caranya. Caranya apa? Kita syukur kepada yang memberi nikmat. Kalau kita syukur kepada yang memberi nikmat, apa janji dia? Saya tambah. Jadi kalau kamu saya kasih nikmat, kamu tidak sibuk. Nggak, jangan sibuk sama nikmatnya itu. Tapi kamu jangan lupa aku dulu. Aku akan tambah. Tetapi kalau kamu kufur, kamu tidak ingat dengan aku, kamu sibuk dengan nikmat itu, azabku sangat pedih. Hati-hati. Hati-hati, kita ini salah sementara ini. Salah kata Habib Ali. Sehingga kalian ini tidak bisa naik kelas. Tidak bisa naik kelas, kenapa? Tidak bisa naik kelas. Lah salah. Jelas ya atau belum? Coba kita lihat surat 14. Ayat 7. Kita atau Iis? Ya, Bib. Silakan Iis. Ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hati-hati ya kalimat itu. Jadi supaya nikmat itu lama, kita harus syukuri. Kalau enggak, datangnya nikmat itu malah menjadikan azab. Berapa banyak orang yang dikasih suami, gara-gara suaminya tidak disyukuri, siapa yang disyukuri? Kebanyakan orang mensyukuri nikmat suaminya. Tetapi lupa yang memberi nikmat siapa? Allah. Kita diberi uang, Masya Allah. Kita ngatur rumah. Wah, bikin mebel, bikin ini, bikin kloset, bikin apa, semua dibikin. Wah, sibuk. Sehingga lupa sholat. Dikasih duit, kita belanja di mall. Saking asiknya belanja, sholat zuhur hilang. Itu yang Allah bilang murka tadi. Tapi kalau kita semakin diberi oleh Allah, semakin kita sujud. Semakin kita mensyukuri kepada yang memberi nikmat ini. Apa kata Allah? Aku tambah. Aku tambah. Itulah yang disebut biqalbin salim. Kita menghadap Allah itu bukan karena apa? Tidak. Karena Dia yang maha segalanya. Contoh. Kepada kita saja. Kita memberikan sesuatu. Kita memang tidak berharap. Allah itu tidak berharap. Allah nggak butuh terima kasih kita. Cuman Allah kasih tahu. Itu namanya etika. Jangan sampai boro-boro kepada Allah. Saya dikasih Ita misalnya. Ya kan? Dikasih sama Ita apa? Pisang misal. Terus saya nggak terima kasih sama Ita. Saya sibuk ngegoreng. Saya sibuk makan sore. Wah enak-enak saya menikmati. Apa kata Allah? Kamu kok nggak terima kasih sama yang ngasih? Ya Allah saya lupa. Ambil handphone, saya telepon. Saya kirim WA. Ita terima kasih ya. Karena dia yang memberi. Akhirnya jadi nikmat. Jangan kita sibuk dengan pisang gorengnya. Wah ngegorengnya gimana caranya. Itu selama ini kita demikian. Itu yang katakan Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada yang memberinya di dunia. Dia tidak akan bisa berterima kasih kepadaku Allah. Hadis qudsi itu. Sehingga Allah itu murka, nggak suka. Inilah orang yang tidak ada
kemuliaannya. Bayangkan kita dikasih uang banyak sama Allah. Kita bikin villa. Sibuk tiap hari ngurusin villa. Dikasih duit sama Allah, sibuk kita arisan. Dikasih sama Allah tas Hermes. Tapi ketika hujan, yang kita tutupi tas Hermesnya, kitanya enggak. Sibuk kita sama pemberiannya. Tapi kita lupa kepada yang memberi. Ini yang kita harus hindarkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadikan kita sering lupa untuk hati kita bersih? Atau mensyukuri nikmat kepada yang memberi nikmat? Kenapa sering lupa? Apa dikatakan oleh setan? Ya Allah, tolong umurku dikasih yang panjang. Aku akan menyesatkan umatmu. Itu doanya setan. Sama Allah dikabulin. Lu termasuk umurnya paling panjang. Tetapi gua kasih tahu, kata Allah. Umatku yang mukhlis itu kerjanya ikhlas. Orangnya namanya mukhlis. Dia tidak akan bisa kamu sesatkan. Selama ini kita kurang ikhlas. Kita doa coba tiap hari. Padahal apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ini, ya Allah, belum sempat kita syukuri. Tapi kita udah minta lagi. Minta lagi. Boleh. Tetapi yang sudah ada disyukuri dong. Disyukurinya apa? Dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk orang. Teman-teman sekeliling kita, ibu kita, ayah kita, kerabat kita, teman kita. Harus kita bagi. Agar apa? Agar nikmatnya itu berlangsung lama. Tapi kalau kita tidak, baru dikasih nikmat, hilang lagi, susah lagi. Dikasih lagi, susah lagi. Jangan. Coba kata Rasulullah, umatku itu sering dilupakan 2 hal. Hadis, umatku sering dilupakan 2 hal. Apa? Ketika kita sedang sehat, kita tidak merasakan nikmat. Kapan rasa nikmat itu ada? Ketika ada orang yang kalian sedang sakit, kalian lihat orang yang sehat. Akhirnya keluar dari mulut kita kalimat apa? Ya Allah, nikmatnya sehat. Terus jawab Allah bagaimana? Lah kemarin saya kasih sehat tidak dimanfaatin. Dikasih nikmat sehat kok nggak dimanfaatin? Jangan. Ya, nikmati. Jangan sampai kita salah. Udah dikasih nikmat sehat, tapi lupa kepada yang memberi nikmat. Contoh, yang pertama tadi masalah sehat. Kalau kita lagi sehat, lupa. Wah, kita sibuk ke sana kemari. Membelanjakan, nikmat-nikmat Allah kita belanjakan. Bahkan kita lupa sholat, lupa zikir. Itu kita. Tapi ketika kemarin sakit, Habib di rumah sakit. Aduh. Mau ibadah, nggak bisa. Ya Allah nikmatnya ya orang sehat. Baru ingat. Yang kedua, diberi umur panjang. Coba kalau kita ulang tahun. Panjang umurnya. Masya Allah senang kalau dikasih panjang umur. Bahkan kalau perlu minta umur itu 1000 tahun kata Allah. Manusia itu kalau udah senang, pengennya 1000 tahun. Dia tidak merasa. Umurnya tidak dimanfaatin. Ya Allah setahun tuh rasanya cepat betul. Udah ulang tahun lagi. Udah Desember lagi. Udah tanggal 15 lagi. Cepat. Iya kan? Coba kita baca dulu ayatnya.
Surat Al-Baqarah ayat 96. Yusnita nggak bisa suruh baca. Bisa, Bib. Silakan Mbak Yusnita. Ya, Bib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Itu orang Yahudi itu paling senang umur panjang. Oh iya. Oleh karena itu dia kalau datang ulang tahun, itu dia apa? Dia minum-minum. Dia melupa, seolah-olah kepengen melupakan bahwa itu semakin dekat dengan azab. Kita bedanya kalau kita orang Islam, semakin ulang tahun, semakin miris. Ya Allah, kenapa gue dikasih setahun lagi kok saya nggak manfaatkan dengan baik? Ya Allah ya Rabb. Kita senang ulang tahun lah. Semakin dekat hitungannya. Kita tahu kita bakal ditanya. Ini bedanya. Bahkan mereka itu minta umurnya panjang. Coba tanya, maaf ya. Gak usah kita tanya orang lain, kita diri kita aja. Dulu waktu kita masih muda, ya Allah umur 15-16 tahun, wah seneng bener. Karena masih gesit. Dulu Ita itu kalau dipanggil sama ibunya langsung loncat. Sekarang coba suruh berani loncat. Udah beda. Sudah banyak yang dirasain. Seperti contohnya kita mau Zoom. Zoom-nya pakai naik tangga ke atas. Waduh. Sehingga kita kadang-kadang rumah kita ada tingkat. Ada tangganya. Ya Allah, mau naik itu malah aras-arasan. Semakin tua semakin berat. Tapi coba lihat. Yanka, Atika. Kamarnya di atas malah seneng. Langsung naik. Masih muda. Oleh karena itu semakin tua, umur itu semakin berat. Jangan pernah nunda-nunda kalian. Siapkan dengan hati yang bersih. Bigol bin Salim. Wah, itu paling nikmat. Sehingga kapanpun kalian dicabut dalam keadaan nikmat. Dalam keadaan nikmat. Mari jamaah Darussalam yang dirahmati Allah. Itulah dua hal yang dikatakan mereka lupa, yaitu diberikan panjang umur. Sebagaimana di dalam surat 35, Mbak Nur. Ayat. Ya, Bib. Assalamualaikum. Ayat berapa, Bib? Surat 35, Mbak. Ya. Ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sungguh ini demikian mudah bagi Allah. Di dalam riwayat yang disebut panjang umur itu menurut ahli tafsir ada dua. Yang dikatakan bahwa umurnya memang ditambah. Yang tadinya sampai 80, sekarang ditambah sampai 100. Itu panjang umur. Ada lagi yang mengatakan umurnya tetap. Jadi dia doa panjang umur, umurnya 80 dikasihnya 80.
Tetapi dalam umur sampai 80 itu, dia diberi kesempatan ibadahnya lebih banyak. Itulah yang disebut panjang umur. Maksudnya umurnya berkah. Umurnya berkah. Sebab panjang umur itu kata Allah tidak enak. Kecuali dimanfaatkan dengan kemuliaan. Nah, inilah yang kita pasti melihat. Allah sudah jelasin kok. Diciptakan kita dari apa? Waktu kita lahir itu sudah ditentuin. Hai malaikat, dipanggil di dalam hadis qudsi. Ketika manusia lahir, nger itu atas izin Allah. Kapan lahirnya? Kemudian Allah memanggil malaikat rahmat. Hai malaikat, tolong catat. Siapa jodohnya? Kapan lahirnya? Kapan matinya? Dan rezekinya. Suruh catat. Sudah ditetapkan? Sudah. Jadi nggak usah repot. Dia tidak ada umur itu yang ditambah, kata Allah. Karena udah ditentuin. Cuman ada yang ngisi dengan kebaikan, ada yang ngisi dengan kejahatan. Itu yang membedakan. Kapan orang tahunya itu? Nanti kalau sakaratul maut. Wah, itu baru terasa betul nikmatnya umur. Tapi kalau tidak, naudzubillah. Oleh karena itulah ditentukan sama Allah, siapa yang paling sukses? Itu yang hatinya bersih. Biqol bin Salim. Menghadap Allah dengan hati yang bersih. Setiap saat. Kenapa? Karena kalau dia mati, dia dalam kebaikan, berarti husnul khotimah. Itulah tujuan manusia hidup. Matinya husnul khotimah. Perkara nanti dalamnya gimana, silahkan. Tapi yang penting Allah itu lihat nggak pertamanya. Nggak. Allah lihat itu akhir. Manusia itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, husnul khotimah, langsung masuk surga. Tapi kalau akhir hayatnya dalam keadaan jelek, walaupun awalnya baik, Allah tidak lihat. Allah melihat akhir. Kalau akhirnya baik, dia husnul khotimah. Tapi kalau akhirnya jelek, na'udzubillah, su'ul khotimah. Maka masuklah ke dalam neraka. Saya masih ingat betul. Ketika guru saya nginep di rumah saya. Pagi-pagi habis sholat subuh wirid. Habis selesai wirid saya kasih minuman. Kita masakan kecil, makanan kecil buat sarapan. Dia menangis sejadi-jadinya. Saya kaget. Habib, ada apa Bib? Kok nangis pagi-pagi? Diam dia. Apakah ada berita dari Solo yang telepon kemari? Dia bilang tidak. Ada apa, Bib? Saya ini lagi membaca salah satu kitab hadis Rasulullah. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang hidupnya dari kecil, baik. Tetapi hatinya tidak bersih. Ketika dia akan meninggal, Allah kasih dia perbuatan jelek. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israel mencabut. Sehingga dia matinya su'ul khotimah, masuk neraka. Tetapi ada orang yang jelek. Ketika akan meninggal, Allah kehendaki dia penghuni surga. Allah kasih dia berbuat baik, Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut. Maka dia masuk ke dalam surga. Tidak ada yang tahu. Beliau mengatakan, hai Husain anakku. Gak ada yang tahu. Jangan pernah kalian merasa aman. Jangan kalian merasa aman. Bahaya. Setan itu selalu ngelupain. Setan itu selalu ngacoin kita. Kadang-kadang kita mau berbuat baik, dikasih teman jelek. Ketika teman jelek itu dicabut nyawa. Kita nggak tahu. Naudzubillah. Ada teman di antara teman kita.
Ketika dia hidup, Masya Allah, amalnya baik. Ketika dia lagi main sama cewek lain di hotel, Allah cabut nyawa. Na'udzubillah. Istrinya mau jemput jenazah saja, udah nggak mau. Itu beliau menangis. Dia bilang, apa Husain, saya tiap hari zikir wirid. Apakah mati saya nanti baik apa buruk? Jangan kamu merasa aman. Orang yang merasa aman itu adalah tertipu oleh setan. Caranya bagaimana, Beb? Saya tanya. Jangan kamu berbuat kecuali baik. Jangan kamu pernah berprasangka jelek. Baik aja perbuatan. Kalau ada perbuatan yang nggak bagus, jangan Anda lakukan. Kenapa? Anda takut. Nanti ketika Anda melaksanakan itu, Allah cabut nyawa. Masyihat, Allahu Akbar. Berlindunglah kepada Allah. Insya Allah Allah kasih petunjuk. Kita melihat lagi surat Yasin, Mbak. Surat 36. Ayat 68. Saya, Habib. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Contoh kita maksudnya apa, Mbak Maya? Kita ini kalau dipanjangkan umurnya, kita dibuat oleh Allah seperti kembali anak kecil. Coba Mbak Maya lihat, orang yang dikasih umur tua, orang tua kita itu, tingkah lakunya kembali kepada anak kecil. Kalau nggak diajak pergi, marah, ngambek. Sama. Dia merasa tersingkir. Merasa tidak dihargai. Kalau dulu waktu kecil dianggap anak kecil. Sekarang udah dianggap orang udah nggak ada manfaatnya, udah tua. Jadi sebetulnya kalau umur panjang itu belum tentu baik. Baik bagi orang yang tambah ibadah. Ketika Rasulullah ditanya, siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Orang yang umurnya panjang tapi diisi dengan ibadah. Siapa yang paling jelek? Dipanjangkan umurnya tapi dalam maksiat. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apa yang dilakukan? Dia berbuat doa. Allahumma ta'atika farohi wa sururi. Ya Allah, jadikan taatku kepadamu dalam keadaan nikmat. Jangan orang taat tapi rasanya beban, berat. Waduh, celaka. Ibadah tetapi dengan malas. Tidak diterima. Kita sedekah dengan terpaksa. Nah, inilah tidak dengan hati yang bersih. Tidak dengan bigol bin salim. Tapi siapa yang senang taat kepada Allah, dalam keadaan hatinya tuh senang. Senang sholat, senang sedekah, senang berbuat kebaikan. Itu yang benar. Ya, tapi kalau tidak, kita dikembalikan seperti kita waktu kecil. Kenapa? Yang dulu tumbuh gigi panas. Nggak enak. Sekarang dibalik. Ketika giginya tumbang satu persatu. Nggak enak lagi. Kalau dulu tumbuh, sekarang lepas. Lagi makan rujak, lepas. Dulu kita gigit, ya Allah, yang digigit itu marah, sakit. Tapi sekarang kita gigit gigi kita, malah yang digigit geli. Karena pada goyang semua. Nah, ini perlu dipersiapkan, hati-hati. Jangan Anda pernah nganggap diri Anda itu aman dari husnul khotimah. Kecuali Anda beri, diri Anda siapkan. Dia tidak berbaik kecuali kebaikan.
tidak mau berbuat kecuali baik. Dia hanya berbuat baik. Jaga aja terus. Rasulullah mengatakan manusia itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, dia dimatikan dalam keadaan baik. Tapi kalau kebiasaannya jelek, maka dia dimatikan dalam keadaan kebiasaan itu. Masya Allah, ngeri. Ini enggak mudah dan ini hati-hati. Apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah kita jelaskan, tetapi saya akan membacakan agar kalian menjadi tentram. Apa dikatakan Habib Ali? Kadang-kadang nikmat yang melimpah ruah yang diberikan oleh Allah itu adalah pertolongan Allah. Sadar, itu pertolongan Allah di dalam memudahkan agar sebab-sebab yang tampak seolah-olah mereka mengatakan bahwa ini bukan dari Allah. Tetapi ini karena aku berusaha, karena aku sudah memiliki ilmu yang banyak. Saya sudah S1, S2, S3, S4. Dia merasa bukan kenikmatan itu dari Allah. Karena gua usaha. Ini celaka. Siapa yang membuat demikian? Setan. Hati-hati kata Habib Ali. Kemudian Habib Ali mengatakan, semua ini yang kita dapatkan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengetahui Allah itu. Allah sengaja beri kita nikmat-nikmat beda-beda. Untuk kita Allah mengetahui siapa? Siapa dari hamba-hambanya yang benar-benar tunduk. Tunduk itu dengan hati yang bersih. Bigol bin Salim. Siapa yang betul-betul itu? Yang betul-betul berbuat tunduk kepada Allah. Kemudian Allah memutuskan diri dari segala sesuatu untuk menujunya. Siapa yang merasa ini kekayaan, kemuliaan, kenikmatan itu dari dirinya? Allah putus hubungan. Allah memutuskan dari segala sesuatu. Jalan-jalan untuk menuju Allah diputus sama Allah. Ini kata Habib Ali. Dan tidak kita ini disibukkan. Siapa cirinya itu? Cirinya yang dicintai Allah, yang tidak disibukkan oleh Allah, ngurus nikmat-nikmat pemberian Allah. Dia tidak sibuk, dikasih duit, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih apartemen, dikasih apa semua. Dikasih gunung. Kita tidak disibukkan oleh itu. Itu cirinya orang yang disenangi Allah. Sehingga kalau orang yang dibenci Allah apa? Dibuat orang itu sibuk dengan pemberian Allah. Maksudnya bagaimana? Orang yang dicinta Allah itu diberi ilmu. Karena ilmu itu ngerawat dia. Ilmu itu akan merawat dia. Tetapi yang dibenci Allah apa? Diberikan harta yang tidak bermanfaat. Tapi kalau diberi harta bermanfaat, mulia. Diberi harta sehingga dia lupa kepada yang memberi harta. Yaitu Allah. Dia disibukkan dirinya. Disibukkan dengan apa? Dengan nikmat-nikmat tadi. Sehingga dia lupa kepada Allah. Nah, kesibukan ini, seorang hamba ini dengan nikmatnya itu disibukkan, sehingga dia melupakan pemberinya, yaitu Allah. Ini semua, kata Al-Habib Ali, ini semua tipuan. Ditipu kalian. Ditipu dengan apa? Oleh setan. Yang memutuskan pengikutnya dari Allah. Sengaja dia kepingin hubungan kita sama Allah, lepas. Caranya apa? Oleh setan, kamu sekarang udah punya duit. Ayo, kalau didiemin, duitnya nggak bertambah loh. Akhirnya terus kita usaha, sampai kita lupa sama Allah. Nah, itu yang celaka. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari tenggelam kepada kenikmatan, maka ia akan terbebas dari dosa-dosanya. Dan kelak di akhirat, dia akan mencapai kemuliaan
dan penghargaan yang besar. Tapi jika seorang hamba tenggelam, tergelincir dengan kesibukan-kesibukan karena kita menikmati apa yang diberikan Allah dibanding dengan kita mensyukuri kepada yang memberi nikmat, maka antara kita dengan Allah itu diumpamakan seperti jual beli. Maka jual belinya tidak akan mendapatkan keuntungan. Sedih, hati-hati. Kita boleh minta sama Allah nikmat apa saja. Tapi yang kita tidak boleh melupakan pemberi nikmat. Jangan sampai kita di dunia hanya dikasih kesibukan ngurus aja. Tapi kita lupa sholat. Bayangkan kita diberi nikmat harta yang banyak. Kita belanja di Pondok Indah Mall. Wah, kalau perlu bawa tenda, nginep. Karena semua lampu di mall itu terang. Sehingga dia nggak ngetahui langit. Apakah ini sudah terang atau sudah gelap. Sehingga ketika dia dari pagi jam 10 buka, dia sudah ada di sana. Sibuk. Saking sibuknya belanja, dia lupa azan zuhur. Padahal di mall ada musola. Tapi karena disibukkan dengan belanjaan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita pulang ternyata sudah maghrib. Lupa kita sholat zuhur. Lupa kita sholat asar. Apakah yang kita belanjakan nikmat itu bermanfaat? Tidak. Justru memutuskan hubungan kita dengan Allah. Mari kita renungkan. Apakah kita akan berbuat demikian? Jangan. Boleh kita menikmati, bahkan Allah yang suruh. Nikmatilah pemberianku. Tapi di antara pemberianku itu kamu nikmati, jangan kau lupakan aku yang memberi. Supaya apa? Aku tambah. Bayangkan kalau kita punya uang, kita kasih. Yang membutuhkan ayah kita, ibu kita, saudara kita, anak fakir, orang miskin. Terus kita sedekahkan. Itu Allah tahu. Itu semua untuk Allah. Mensyukuri nikmat itu. Allah tambah. Pasti ditambah. Bahkan ditambahnya dengan lipat ganda. Lipat gandanya yang banyak sekali. Nggak usah takut, nggak ada orang sedekah. Orang menikmati Allah itu nggak mungkin dibikin susah. Surat Al-Baqarah ayat 268. Kita dilupakan sama Allah, takut miskin. Akhirnya gara-gara takut miskin, apa yang kita berbuat? Akhirnya kita berbuat aniaya. Bayangkan sudah dikasih nikmat. Duitnya ditaruh di mana? Di bank. Akhirnya ada bunganya. Akhirnya kita makan bunga. Kan tambah celaka. Karena apa? Takut miskin. Wah, kalau duitnya tetap gini, nilainya semakin turun. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Allah akan kasih lagi kalau kita tidak mengambil uang bunga bank riba. Surat Al-Baqarah 268. Silakan, Mbak. Saya boleh, Bib? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kalau kita taat sama Allah, pemberian Allah itu nggak ada. Nggak usah takut. Kita ini salah. Kalau Allah mendapatkan janji rahmat. Janji ditambah. Tapi setan menjadikan kemiskinan. Ayo, lu miskin lu. Coba banyak. Berapa banyak? Mereka-mereka yang ditangkap KPK itu gajinya besar-besar loh. Kurang apa lagi? Bayangin kalau belanja miliaran kok. Uang cash di rumahnya saja puluhan miliar. Kurang apa? Lah inilah celaka. Jangan kita diberikan oleh setan. Tetapi kita jadilah ayat selanjutnya. 269. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak,
Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Beruntung kalau kita dikasih hikmah. Hikmah itu akhlak yang baik. Kita tahu sopan santun. Oh, saya diberi nikmat oleh Allah. Saya terima kasih dulu yang memberi nikmat. Waduh, jangan lupain. Setelah itu kita nikmati. Iya. Nah, itu berarti orang yang diberi hikmah. Nah, orang itu dipilih oleh Allah. Enggak semuanya. Enggak. Tidak semua. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ah, ini yang beruntung. Enggak usah takut, Mbak. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian ini akan ditambah kalau kita ingat Allah. Terakhir sebagai penutup, saya buka surat Al-Baqarah ayat 245. Saya Habib. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kira kita Allah bilang siapa yang meminjamkan kepadaku dengan pinjaman yang banyak, yang baik. Apakah Allah kira-kira butuh dari kita? Oh tidak, maksudnya itu kalau kamu diberi nikmat, tolong kembalikan dengan pentuju Allah. Apa? Kamu sedekahin, kamu keluarkan dengan jalan di tempat yang baik. Allah akan melipat gandakan. Lipat ganda itu kan banyak. Diulang lagi, lipat ganda yang banyak. Coba lihat orang yang sedekah. Apakah dia semakin miskin? Oh, no. Nggak ada. Kita cuma diuji saja. Janji Allah nggak mungkin meleset. Ingat, yang diharapkan kalian hidup hanya satu. Yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Yaitu dengan hati yang bersih, kita akan masuk sirotol mustaqim dengan lapang. Siapa dikatakan oleh Habib Ali? Bigol bin Salim, fagot hudia ila siratal mustaqim. Siapa yang hatinya bersih menghadap Allah, dia akan lewat siratal mustaqim dengan cepat kilat. Sehingga maksudnya tidak mengalami sedikit pun kesusahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk memberikan keberkahan, kemuliaan kepada kami semua. Ayo kita persiapkan hidup selalu dengan hati yang bersih. Agar kita selamat. Kalau sewaktu-waktu mati, matinya husnul khatimah. Silakan jamaah Darussalam. Siapa yang mau tanya? Mbak Nis, monggo Mbak Nis. Mau nanya sedikit ya, Beb ya? Silakan, banyak juga boleh. Kalau misalnya kita taruh uang di bank, tapi bunganya kita nggak ambil atau kita pakai untuk keperluan yang bukan untuk sedekah gitu, boleh nggak ya, Beb ya? Maaf, Mbak, di dalam ulama itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Tapi ulama sepakat. Kalau Anda naruh uang di bank itu pasti ada namanya bunga bank lah. Lah bunga bank itu kalau didiemin, oleh bank itu buat bantu orang-orang kafir. Nah, supaya bank itu tidak menjadikan orang kafir itu semakin maju, kita boleh ngambil, kata ulama, boleh diambil bunganya, tapi bukan untuk makan minum dan bukan untuk kepentingan kita, tapi digunakan untuk kepentingan umum. Apa diantaranya? Membuat penerangan jalan. Itu penting. Kalau Mbak Nis tahu, saya kalau naruh uang di bank otomatis pasti ada bunganya. Saya kasih spidol, Mbak. Setiap bulan itu ini bunga bank. Bulan depan ada lagi spidol. Keluarin, Mbak. Keluarin, gunakan untuk kepentingan umum. Bikin apa? Toilet MCK.
Di desa-desa itu saya bikinin. Saya bikinin apa lampu. Kalau Mbak Nis tahu, dari kota Bogor menuju pesantren itu, semuanya pakai lampu jalan, Mbak. Lampu jalan itu saya yang membelikan. Bukan saya sombong, bukan. Itu dari duit-duit itu, Mbak. Oh, dari Habib tuh ya. Iya, Anda boleh lihat kalau di pesantren kok ada ya lampu. Kok terang ya? Iya, iya. Nah, itu saya beliin. Saya panggil instalator listrik. Saya bilang, tolong kasih lampu semua penerangan. Supaya orang-orang yang jalan terang. Kemudian kita buatkan MCK, Mbak. Namanya penduduk miskin itu mau mandi sulit. Kita bikinkan MCK. Dari uang itu. Jadi boleh digunakan, boleh tapi untuk kepentingan umum dan bukan untuk makan. Jelas ya Mbak Nis? Iya. Tapi kalau buat bikin apa untuk bikin wudhu gitu nggak boleh, Bib? Boleh, bukan untuk wudhu di jalan. Tolong terutama di kampung yang kepentingannya itu umum, Mbak. Oh, boleh, tidak ya, khusus. Untuk umum. Pokoknya untuk umum. Saluran jalan boleh. Jembatan boleh. Tapi yang penting untuk kepentingan umum. Satu lagi, Bib, kalau misalnya kan ada diinfakkan yang dari bunga bank itu boleh nggak, Bib ya? Kalau buat sedekah, Mbak, malah dapat dosanya 2. Kenapa? 1, Anda tahu uang itu tuh seperti racun. Uang itu tuh kotor. Kalau diberikan orang santunan ya anak yatim, santunan orang miskin, Anda berarti memberi racun kepada orang-orang yatim dan miskin. Jadi Anda mensedekahkannya sudah dosa, kemudian anak yatim itu memakannya, dosa lagi. Jadi 2 kali dosa. Oh, nggak boleh dari bunga deposito dikeluarin gitu ya? Nggak boleh untuk itu. Bolehnya untuk kepentingan umum, Mbak. Oh, makasih, Bib, baru tahu, Bib. Ya, ya. Makasih, Bib. Boleh, sama-sama. Ada lagi, silakan. Mbak Nur mau tanya, udah sehat ya? Doain ya, Beb. Selalu lah. Amin. Udah sehat? Alhamdulillah, Beb. Hari ini tadi udah tiap hari dipijitin, minum empon-empon, udah gitu. Ya. Minum vitamin. Ya. Besok mau. Insya Allah sehat. Ya, Beb. Ya. Silakan, Mbak Riri. Iya. Kalau yang menerimanya itu dosa juga, Bib. Kalau dia sama, Mbak. Yang menyedekahkan dosa, yang menerimanya dosa. Udah tahu. Ini duit haram. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah. Siapa yang memakan uang haram, baik dia tahu ataupun dia tidak tahu. Kenapa? Kita nih kalau dikasih duit dari orang, kita harus tanya, orang itu usahanya apa? Yang ngasih siapa? Kita harus tahu, harus berusaha. Nah, orang kalau sudah soleh, itu sama Allah dituntun. Riri, dituntun apa? Jangan sampai dia makan haram. Di dalam kitab Al-Habib Ali dikatakan, itu gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas. Dia datang ke suatu tempat rumah, kemudian dijamu dengan merebus telur. Ada 4 telur. Ada 4 telur direbus, diserahkan kepada dia sebagai tamu. Kalau di sana tuh telur rebus itu suatu hebat, sudah cakep. Ternyata Habib Abu Bakar mengatakan apa? Saya makan 1. Loh, kenapa kok 1 itu? Bahkan saya tukar, kata yang punya rumah. Saya tukar dengan yang lebih bersih, di situ kulitnya lebih bersih. Dia nggak mau. Saya mau yang itu. Ada apa ya Habib? Udah jangan tanya. Nanti kalau kamu tanya, malah nanti kamu pikiran. Biarkan saya makan 1 itu aja. Lainnya saya nggak mau makan. Kemudian diambil, dimakan. Terus pemilik rumah bilang, ya Habib, apa alasannya? Supaya saya tahu. Oke. Kemudian pemilik rumah itu bilang sama istrinya, hei istriku,
Ini Habib cuma mau makan satu. Yang tiga nggak mau. Coba tolong, itu tadi telur itu belinya dari mana? Kemudian istrinya ngomong apa? Memang betul, yang satu itu adalah ayam kita punya sendiri. Kita pelihara sendiri, makan di kebun kita sendiri. Kalau yang tiga itu milik tetangga. Ayamnya itu kebetulan makan di mana-mana saja. Baru tahu dia. Langsung dia datang minta maaf. Subhanallah. Begitulah Allah itu memberi petunjuk. Jadi kita harus berusaha hari. Kita kalau dikasih uang orang, kita lihat orangnya siapa, baik atau tidak sumbernya. Kalau kita ragu-ragu, kita sedekain aja uang itu. Ya, jadi supaya kita aman. Sebab kalau kita makan, kata Rasulullah dalam hadis, siapa yang makan, bahwa makan itu dari barang yang haram, dan barang itu dimakan kemudian jadi darah, kecuali darah yang kotor itu neraka jahanam, wajib menyentuhnya. Naudzubillah. Kita sudah tahu, kita dapat hadiah dari bank. Ngapain? Tapi aneh, orang kita malah seneng dapat hadiah dari bank. Lah kan kewalik-walik. Ya, makasih. Ya, ya. Ada lagi? Mbak Foya belum ada suaranya nih. Bib, cara menjaga hati agar selalu bersih gimana sih, Bib, dengan keadaan yang zaman sekarang gitu ya, Bib? Ya. Kita juga nggak bisa ini ya, kadang dengar gosip atau baca di sosmed, itu kadang-kadang berpengaruh banget, Bib, ke hati kita. Itu gimana ya, Bib? Sebetulnya yang membuat kita senang sama sosmed, kita senang baca, itu adalah tidak mendapat petunjuk Allah. Kenapa? Karena makanan, terutama itu satu, Mbak. Makanan yang kita makan itu kotor. Sehingga nanti Allah, karena orang makan kotor itu kan pasti berdosa. Sehingga tingkah lakunya dijadikan dosa. Akhirnya kita senang gosip, senang sosmed. Digerakkan kita oleh Allah untuk menjalani sesuatu yang jelek. Sebab Allah mengatakan, aku bisa memberi petunjuk, aku bisa menyesatkan. Nah, kalau Foya udah menjaga makanannya itu bersih. Kemudian yang kedua apa? Teman. Foya itu disuruh milih teman. Jangan semua teman. Jangan. Pilih. Nah, yang terbaik. Siapa yang punya teman baik, itu dia dapat rahmat. Sebab kalau temannya jelek, Foya akan diajak omong. Walaupun Foya tidak membaca, tapi Foya mendengarkan pembicaraan dia. Sehingga di Al-Quran Allah bilang, yang membawa gosip sama yang dengar, sama dosanya. Iya. Itu, Mbak. Jadi kalau Anda kenapa kok Anda senang gosip? Coba Anda lihat makanan, coba Anda lihat teman. Itu. Ini yang membuat hati itu bisa celaka. Kemudian apa yang kita mesti lihat, Mbak? Apa kita berarti kurang dekat sama Allah? Bagaimana merubahnya ya Allah? Rubahnya itu dengan dilatih. Kita menjaga dari kebersihan, makan yang baik, kemudian kita pilih-pilih teman, Mbak. Kemudian harus dilatih. Dilatih bisa kita. Dilatih lagi, dilatih. Insya Allah nanti jalan hidup kita akan berubah. Tapi memang makin berumur itu, teman itu kita semakin dikit ya, Bib. Itu benar ya? Kan Rasulullah yang bilang, Mbak. Siapa orang yang baik? Yang semakin lama hidup itu semakin asing. Bahkan nggak mau berteman, Mbak. Nanti kalau sudah cirinya itu, dia sampai kedudukan tinggi, malas keluar, malas ketemu teman. Bukan dia memutuskan silaturahmi. Tidak. Kenapa? Dia sudah merasa nikmat, kata Rasulullah, dengan Allah. Itu Rasulullah yang bilang. Semakin kita baik, semakin kita seperti orang asing, nggak dikenal orang.
Subhanallah. Iya, Bib. Makasih, Bib. Ya. Memang itu ciri, Mbak, ciri. Ayolah, kita semua tahu. Silakan masing-masing mau ngambil jalan yang mana. Ada lagi? Mbak Ning ada nih? Mbak Ning nggak ada, Bib. Oh, nggak ada. Ayo, Mbak. Siapa tuh? Mbak Yuli. Habib. Silakan, Mbak. Silakan. Jadi kalau bank itu jadi kita kan nggak boleh naruh uang sama sekali di bank. Tapi kalau nggak ada bunganya gitu nggak mungkin ya, Bib ya. Semua bank pasti ngeluarin bunga, Mbak. Kalau syariah? Ya, syariah itu kebetulan kalau nggak percaya Mbak Mika, itu Mbak Mika tanya sama banknya itu. Itu cuma namanya saja yang berubah, Mbak. Namanya bukan bunga. Tapi apa? Bagi hasil ya. Bagi hasil. Padahal sudah ditentukan di depan bagi hasilnya berapa. Ah, itu kan nggak benar. Akhirnya sekarang diakui. Oh, ternyata MUI ditanya. MUI atau apa itu benar? Tidak, belum syariah. Sehingga bank yang syariah itu baru ada satu. Itu adanya di Malaysia. Karena apa? Duitnya tidak bercampur ke bank sentral. Oh gitu. Iya, baru satu, Mbak. Itu dicoba di Malaysia. Ini insya Allah semua akan ngikuti nanti. Amin. Oh iya, Bib. Sebab bank syariah, Mbak Mika naruh di bank syariah. Bank syariah pun ngasih kepada Bank Indonesia, bank sentral. Di situ bank syariahnya pun juga dapat bunga. Oleh karena itu saya pernah, Mbak, dipanggil oleh Bank Muamalat untuk ceramah mengenai syariah. Saya katakan Bank Muamalat syariah betul, tapi syariah bukan seperti syariah yang diberikan Allah. Oh. Marah dia, marah. Iya dong, saya bilang silakan. Anda mau marah sama saya nggak kepingin dipanggil kok. Tapi kalau saya salah, saya akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Iya, akhirnya sekarang, Mbak, itu kejadiannya dulu tahun 2009. Sekarang, Mbak, orang baru tahu, oh ternyata bank syariah itu belum syariah betul. Baru namanya diganti. Jadi caranya bagaimana? Mbak, kita kalau menaruh uang di bawah bantal pasti malah bahaya. Iya. Oleh karena itu kita taruh, memang saya juga punya rekening bank. Oleh karena itu saya punya rekening bank, punya buku tabungan. Setiap bulan kan saya print. Saya ambil spidol, Mbak. Yang kuning supaya jelas. Saya gasir. Mana ini bunganya? Sret, keluarin. Oh gitu boleh ya, Bib, kalau gitu kan? Ya, maksudnya kita nggak naruh di bank, mau taruh di bawah bantal. Iya itu maksudnya gitu, Bib. Maksudnya gimana? Terus saya mau beli barang. Deposito, gitu, sekarang saya beli barang kalau nggak lewat bank bagaimana? Siapa yang nggak mau? Siapa yang bisa lewat sekarang nggak pakai bank? Nggak bisa. Iya benar, Bib. Jadi tetap kita gunakan bank, tetapi jangan kamu ambil bunganya. Boleh diambil tapi untuk kepentingan umum. Maksudnya, kalau Mbak Mika, kemarin kan Mbak Mika minta, Beb tolong rekening-rekening ada berapa? Saya ada 12 rekening. Salah satunya itu apa? Yaitu uang bunga bank. Tetapi tidak saya makan. Saya jelaskan itu uang untuk membuat apa? Lampu-lampu jalan, Mbak. Kemudian saya bikin MCK. Kalau Mbak Mika dekat ke pesantren, semua itu MCK, semua itu lampu-lampu di jalan, saya yang usahakan dari uang itu. Oh iya Bib. Itu dibolehkan. Ngerti, paham kalau gitu. Makasih banyak, Habib. Ya. Oh iya. Jadi Mika bukan berarti nggak boleh musuh sama bank. Jangan. Cuman kitanya jangan makan. Dikatakan di dalam Al-Quran pun juga gitu, Mbak. Yang disebut riba itu, kamu menyimpan 100, ya ambillah 100. Iya. Jangan kelebihannya kamu makan. Silakan.
Siapa yang mau tanya lagi? Terima kasih Habib. Oke Mbak Mika, sayang. Kita baca doa ya Mbak Foya. Sudah adzan maghrib. Ya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, karena Engkaulah tempat kami meminta. Engkau maha perkasa, Engkau maha kaya, Engkau maha memberi petunjuk. Maka berilah petunjuk kepada kami agar hati kami menjadi bersih. Hati yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Ya Allah, muliakan Nabi kami Muhammad SAW. Jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, peliharalah kami agar kami selalu menghadap-Mu dengan hati yang bersih. Ya Allah, jagalah anak kami, suami, keluarga kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami. Kepada teman-teman kami mensyukuri ya Allah atas nikmat-Mu. Kau berikan kepada kami, kepada saudara kami yang tadinya sakit seperti Mbak Yuli, telah dijadikan sehat. Dan insya Allah Kau jadikan sehat pula kepada Mbak Nur yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Demikian juga kami mohon kepadamu, kepada Gubernur kami DKI, Pak Anies, demikian juga wakilnya, Pak Ahmad Reza. Ya Allah, berkatilah kami semua yang sedang sakit. Jagalah kami dari penyakit badan, penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Ya Allah, bahagiakan kami. Hidup ini dengan bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan jangan Kau lupakan kami untuk mensyukuri hidup kepada pemberi nikmat, bukan hanya kepada nikmatnya saja. Ya Allah, sayangilah kami. Rahmatilah kami, agar kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mbak Riri semakin sehat, semakin sehat. Amin. Amin. Mbak Mika udah lama nggak dengar suaranya, kangen betul itu. Iya, minggu lalu maaf Mika lupa pengajian. Mbak Mika, maaf, ya, Bib. Ya, Mbak Bib. Mika, lupa itu nggak inget loh. Iya, beneran nggak inget, Bib. Maaf tiba-tiba loh. Iya tadi pengajian Darussalam. Kemarin tempatnya Mbak Nur. Iya. Oh iya? Oh. Ya Mbak Nur ulang tahun, Mbak Mika. Iya, udah selamatin sih ke Mbak Nur ya. Bib. Iya, Mika japri, Mika orang Mbak. sibuk, Bib. Enggak, Iya. di rumah aja padahal. Mika itu Mbak Nur, kebetulan cepet sembuh ya. sibuk sekali. Saking sibuknya lupa sama diri. Enggak, Bib, enggak sibuk, bohong. Insya Allah nanti kita pergi sama-sama Mbak Mika. Amin, insya Allah Habib. Mau banget. Insya Allah. Siap, nanti dihubungi dah. Iya, Bib. Salam Ditunggu. buat Mas Santo, salam buat anak-anak. Iya, Bib, insya Allah disampaikan. Katanya Mbak Mika mau ke Inggris nih. Belum tentu, masih Januari, Bib. Mungkin kalau ngantar Aisyah, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan lancar Allah, urusannya. Ya, amin, amin, Bib. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari musibah, dipelihara Amin. semuanya. Amin. Terutama amin. Aisyah mudah-mudahan dapat sekolah yang bagus. Amin. Masya Habib. Allah Sulaiman, tambah gemuk, tambah cakep. Iya. Halo Sulaiman, anak soleh. Iya, Bib. Bilang dong. Iya, Bib. Iya. Kita doa buat Sulaiman ya. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat-Mu. Kau berikan kami anak yang namanya Sulaiman. Mudah-mudahan Kau jadikan anak yang soleh, anak yang takwa, anak yang penuh dengan berkah. Ya Allah, jangan Kau berikan dia penyakit, baik penyakit badan, penyakit hati, terutama hindarkan dari penyakit corona. Ya Allah, jadikan dia anak yang pandai ilmu dunia dan akhirat. Ya Allah, berkatilah Sulaiman
sehingga menyenangkan hati kedua orang tua kakek neneknya. Demikian juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kelak Sulaiman sebagai orang soleh dan mendapatkan istri yang solehah. Serta diizinkan pergi ke Ka'bah, menziarahi makam Nabi Muhammad, serta pergi ke Masjidil Aqsa dengan sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka samil alim. Mbak Nur. Waktu ditinggal Mbak Nur ke Manado, dia tiap hari selalu telepon. Makassar kali, Bib. Ya, Bib. Makassar. Bib, Mas Selalu Andi, minta Bib. doa. Hah? Pulang dari Tegal. Mas Andi, apa kabar Mas Andi? Sehat, Bib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam ridhonya Allah. Amin, Bib. Amin. Baru dari Tegal, Habib Thohir baru meninggal, Bib. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Orang soleh, orang soleh. Orang soleh. Di Tegal, Bib. Iya, di Tegal, betul. Wah, itu teman akrab, Mbak. Bagus. Masya Allah, orang meninggalnya berkah. Iya, Habib Husin ada fotonya sama Habib Thohir di haulnya haulnya di Habib Solo. Ali. Ya, di Solo. Habib Ali, betul. Betul, dia sering Pak kalau gitu kita. Bahkan beliau kalau di Solo tidurnya di rumah saya. Oh, Masya Allah. Selalu di rumah saya, ayahnya. Dari ayahnya, kakeknya, sampai turun ke cucunya, sampai anaknya, sampai sekarang. Semua mereka tidurnya di rumah saya. Iya. Orang baik, orang baik, orang baik. Ya, Abdullah, ayahnya namanya Abdullah. Ayahnya lagi namanya Ahmad. Abdullah Al-Kaf. Ya, Habib Thohir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Masya Allah, orang baik, orang baik. Ya, Baik, banyak Bib. orang baik. Terima kasih, Bib. Insya Allah, Mbak Mas Sandi bisa neruskan kebaikan itu untuk negara, insya Allah. Amin. 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 Alamin. Kabul. Oke, sampai ketemu lagi dengan sehat walafiat. Ya, sampai ketemu. Oke. Mas Andi, Anda punya teman 2 kesian tuh. Mas Anis sama Mas Reza. COVID. Oh, Mas Ani sama Ariza. Oh iya, mohon doanya, Bib. Mas Ani Sudah sama, selalu saya doakan. Ariza. Saya komunikasi dengan ibunya tiap hari. Setiap hari kita WA-WAan sama Iya, Bib. ibunya. Insya Allah kita doakan Segera aja. dicabut